Oke, kita lanjut lagi dinamik routing ya. Kali ini kita akan membahas tentang protokol link state yaitu OSPF. Nah, ini ada pengenalan tentang OSPF. Jadi OSPF itu merupakan salah satu protokol link state ya, yang sebagai alternatif dari protokol distance vector yang umum orang gunakan yaitu RIP. Kemudian OSPF ini merupakan routing yang berdasarkan atau yang menggunakan konsep area. Jadi nanti pada saat praktikumnya itu ada area backbone atau dikenal dengan area 0, ada area 1, 2 dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti bagi seorang network administrasi untuk membaginya. Untuk sebenarnya tujuannya untuk membantu mengontrol pembaruan informasi di masing-masing perangkat router ya. Nah itu khusus konsep umumnya. Kemudian nah ini ada informasi ya, pesan OSPF yang umum mulai dari ada database ya, karena memang link state ini kan berdasarkan database ya. Ada adjacency database. Kemudian ada link state database atau LSDB, ada forwarding database. Nah, tiga ini untuk adjacency database itu untuk mengetahui informasi router tetangga ya dengan perintah show IP OSPF neighbor. Kemudian untuk LSDB sendiri untuk informasi topologi tabelnya. Jadi fungsinya yaitu melihat informasi semua tentang router dalam satu jaringan. Perintahnya show IP OSPF database. Kemudian ada forwarding database atau routing table yang umum kita gunakan ya, yaitu show IP route. Nah, itu ada fungsinya termasuk melist semua router ya dalam sebuah algoritma database link state-nya. Jadi semua router yang terhubung kemana itu diinformasikan lewat sini. Oke, langsung saja kita ambil router yang umum kita gunakan. Oke. Nah, contoh ini saya ganti menjadi router 1. Nah, sebelum saya ini kan saya mau tambah perangkat ya supaya nanti enak caranya masuk ke physical ini. Kemudian kita matikan dulu routernya, kemudian kita masuk ke ini HWIC2T. Ini kita tarik, kita butuh satu saja. Jangan lupa routernya dinyalakan ulang. Oke, untuk menambah interface serialnya. Nah, ini saya copy saja. Ini R2. Kemudian dan ini R3. Contoh kasusnya kita menggunakan 3 router saja dulu. Oke, kemudian setiap router ini kita tambahkan satu buah switch nanti SW0 lah ya. Kemudian kita ambil ini, kita copy ke masing-masing router. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil komputer ya, isi klien. Oke. Nah, ini juga 2 buah isi klien. Ini juga. Oke, sekarang kita hubungkan. Gigabit 0/0. Kita hubungkan lagi. Ups.
Tolongkan ke Gibran ya, dia 0/0 ya. Oke, kemudian agar kelihatan kita agak panjangkan. Nah, kemudian kita satunya lagi ya. Ini kita hubungkan lagi. Oke. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan bangun jaringan dulu untuk masing-masing network. Nah, ini ibaratnya sebagai ini LAN 1, kemudian ini LAN 2, dan ini LAN 3. Oke, selanjutnya kita konfigurasi. Saya ambil satu buah laptop, kemudian saya ambil port konsol, saya hubungkan RS232 ke router LAN 1. Oke, sekarang masuk ke desktop, terminal, dan oke. Pilih no. Oke ya. Sekarang kita konfigurasi dulu. Nah, ibaratnya seperti biasa, ini kita kasihkan sebuah jaringan. Ini networknya 192.168.0.0/24. Nah, nanti ini networknya 192.168.1.0/24. Sedangkan ini networknya 192.168.2.0/24. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita lanjut lagi konfigurasinya tadi. Oke. Saya enable conf t. Saya ganti dulu namanya. Hostname R1. Oke, sekarang kita masuk ke intgi 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.0.1/255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Kita exit satu kali. Kita buat router ya. Kita buat DHCP ya. IP DHCP pool LAN 1. Kita masukkan networknya, misalnya ya 192.168.0.0 subnet max 255.255.255.0. Jangan lupa default routernya 192.168.0.1. Oke, selesai. Kita cek masing-masing kliennya apakah sudah dapat IP DHCP. Oke, sudah. Kita cek lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke router lainnya. Jadi kita masuk konfigurasi di LAN 2. Kita konfigurasi LAN 2. Kita masuk terminal. Oke. Kita pilih no. Oke, kita conf t. Kita ganti namanya hostname. Oh, belum. Conf t. Kita enable dulu. Conf t hostname R2. Kita masuk intgi 0/0. Kita masukkan IP addressnya 192.168 berapa dia? Q1 ya. 1.1 subnet max 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, kita exit, atur DHCP nya IP DHCP pool LAN 2, masukkan networknya
192.168.1.0 subnet maxnya 255.255.255.0. Jangan lupa default routernya 192.168.1.1. Selesai, kita cek PC kliennya, kita kasih ke DHCP. Oke, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Terakhir, network yang terakhir kita konfigurasi lagi RS32 ke konsol. Oke, masuk ke terminal. Oke, kita pilih no, enable consti hostname R3. Oke, int gi 0/0, enter. IP address berapa dia? Oke, 2 192.168.2.1 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, kita exit, kemudian kita ya DHCP ya, IP DHCP pool LAN 3 network 192.168.2.0 subnet max 255.255.255.0. Jangan lupa default routernya 192.168.2.1. Oke, kita cek DHCP nya. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Nah, seperti itu networknya. Sekarang kita akan menghubungkan. Oke, untuk di LAN 1 terhubung dengan LAN, kita pakai ini ya, serial. Hubungkan ke serial 030, terhubung ke 030 juga. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya pakai kabel chopper gigabit 01 terhubung gigabit 01 juga. Oke, ini kita tarik-tarik supaya informasinya kelihatan. Nah, kemudian di sini saya pakai masih ini ya, gigabit 02 terhubung dengan 02 juga. Nah, oke, seperti inilah. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP-nya. Misalkan di sini IP-nya 10.111/30. Berarti ini 10.112. Oke. Kemudian misalnya yang ini 10.11. Oke. Oke ya. Nah, ini. Kemudian yang di sini ini saya kasih 20 ya.
Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita remote dulu yang terhubung dengan laptop, yaitu LAN 3. Jadi yang kita konfigurasi di LAN 3 itu GI0/2 sama GI0/1. Oke, kita remote terminal. Oke. Nah, kita exit satu kali, masuk INT GI0/2. Kita masukkan IP address-nya 10.1.1.2. Subnet max-nya 255.255.255.252. Jangan lupa dino shutdown. Oke. Selanjutnya saya exit. Kemudian saya masuk lagi INT GI0/1. Enter. IP address 10.10.1.1.255.255.255.252. Jangan lupa dino shutdown. Oke, sudah. Kita remote lagi di LAN satunya. Kita remote LAN 1. Oops. Oke. Kita exit. Kita masuk ke GI0/2. INT GI0/2. Kita masuk IP address 10.1.1.255.255.255.252. Jangan lupa dino shutdown. Oke, sudah hijau. Kita exit satu kali, masuk ke C030. INT C0/3/0. Ya, kayak gitu ya. Oke, masukkan IP address-nya 10.20.1.2. 255.255.255.252. Enter. Jangan lupa dino shutdown. Kita exit. Selanjutnya kita masuk, kita remote router yang terakhir. Yang ini. Oke, kita exit dulu. Kita masuk ke INT C dulu ya. C030. IP address-nya berarti 10.20.1.1 ya. IP address 10.20.1.1. 255.255.255.252. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah nyala. Kita exit. Kita konfigurasi lagi GI0/1. Ini exit dulu. INT GI0/1. Masukkan IP address 10.10.1.2. 255.255.255.252. Jangan lupa dino shutdown. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi OSPF-nya. Nah, untuk konfigurasi OSPF, nah, aturannya untuk OSPF ini di sebuah router itu harus dikonfigurasi ada router ID. Nah, router ID ini dapat ditetapkan dengan menggunakan interface loopback. Biasanya alamat IP versi 4 untuk jenis interface loopback.
Dan ini harus menggunakan subnet 32 bit ya. Nah, jadi 255 255 255. Ya. Jadi itu router ID-nya. Nah, kemudian nanti kita akan memberikan sebuah area ya. Nah, contoh di sini ada single area. Jadi kita hanya menggunakan satu area, yaitu area 0. Kita juga bisa menggunakan multi area, misalnya area 1, area 0, area 51, jadi tidak terbatas areanya. Area 0 ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa perintah-perintah ya. Contoh area. Oke ya, kita lanjut, kita praktikan. Sekarang kita akan konfigurasian di sini. Kita berikan dulu, kita akan buat IP address dulu ya. Kita akan buat IP address loopback-nya ya. Oke. Kita masukkan int loopback 1 misalnya. Oke, kita enter, kita masukkan IP address-nya. IP address 111. Oh sorry, karena ini 2 ya. Di router 2 kita kasih 2222. Nah, tadi dia subnet max-nya harus 32 bit, 255 255 255 dan 255. Nah, ini akan menjadi router ID nantinya. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router OSPF-nya. Jadi perintahnya kita exit dulu. Router OSPF, misalnya OSPF berapa angka ya? Misalnya 10. Nah, ini boleh sama router ID-nya di semua router ya. Enter. Nah, kemudian untuk melihat perintah-perintah apa saja yang ada, kita tanda tanya saja, ini akan banyak ya, banyak perintah. Oke, sekarang kita masukkan networknya ya. Networknya di sini berarti ada berapa network? Ada 3 network ya yang terhubung, sama pada saat kita konfigurasi RIP kemarin. Jadi networknya kita masukkan 192.168.1.0. Kemudian kalau kemarin harus subnet max-nya, kita ini masukkan Wilcar max-nya. Jadi Wilcar max itu merupakan kebalikan dari subnet max. Oke, kita masukkan 0.0.255. Kemudian spasi. Nah, kita masukkan. Contoh ini kita akan buat sebuah single area ya, OSPF single area. Jadi langsung saja area 0, enter. Nah, selesai. Selanjutnya kita tambah lagi networknya 10 sorry ya, 1020 sorry 1020.1.0. Wilcar max-nya 0.0.0.3 area 0, sama ya. Selanjutnya network lagi 10.1.0.0.0.3 area 0, enter. Kemudian
router ID-nya kita kasih masuk tadi yang WelCarMax 2.2.2.2, enter, exit. Oke, selesai konfigurasi untuk di router di LAN 2 ini. Selanjutnya kita masuk ke, kita hapus dulu ini ya, hapus, kita remote lagi yang router LAN 1. Kita pilih konsol, kita buka terminal, oke, kita enter. Nah, sekarang kita buat dulu interface loopback-nya. Loopback 1, enter, masukkan IP address 1111, subnet max-nya 255 255 255 255, enter, kita exit. Oke, sekarang kita buat routernya, router OSPF, enter. Oh sorry, kita kasih lagi angka yang sama tadi 10, enter. Kemudian nah langsung kita masukkan router ID-nya, router ID-nya 1111, enter. Kemudian kita masukkan networknya. Oke, networknya di sini ini ya, 192.168.0.0, WelCarMax-nya 0.0.0.255, kemudian area 0, enter. Jangan lupa ya, kita tambahkan lagi network 10 20 1.0 0 0 0 3, area 0, enter. Terakhir network 10 1 1 0 0 0, abaikan saja 3, area 0, enter. Oke, nah terakhir ya nanti. Nah ini kita sudah bisa buat, sebenarnya kita sudah bisa melihat informasi. Kita exit dulu satu kali. Oke, kita coba do show IP route. Nah, coba kita perhatikan di sini. Saya lebarkan dulu ya. Nah ini ada O ya, ini O menandakan bahwa dia OSPF. Nah ini OSPF via 1021 melalui port serial. Nah seperti itu. Kemudian juga tadi juga kita bisa melihat, nah ini show IP OSPF neighbor sama show IP OSPF database. Oke, kita coba show do show IP OSPF naik. Nah, jadi router tetangganya ini kan router ID-nya tadi di router 1 ini kan 111. Nah, router tetangganya itu 222. Karena kebetulan router yang di sini belum kita konfigurasi. Atau bisa juga kita gunakan perintah yang tadi do show IP OSPF database, database. Nah ini di database ini ada informasi, link ID-nya, kemudian ada ya dan seterusnya ya. Nah terakhir kita agar lebih lengkap, kita konfigurasi dulu di LAN 3 tadi.
kita hapus dulu, hubungkan RS32 ke LAN 3. Oke, kita terminal. Oke, kita enable conf t. Oke, sekarang kita buat dulu interface loopback-nya, int loopback 3.3.3 subnet max 255 255 255 dan 255. Enter. Oh, loopback berapa, kita lupa kasih angka. int loopback 1 3 sorry int loopback 1, enter, kemudian IP address 3.3 subnet max 255 255 255 255. Oke, sekarang kita exit, buat OSPF nya router OSPF 10, enter, router ID nya kita masukkan yang 3.3.3.3, enter, kemudian networknya oke kita daftarkan network yang terdaftar ya, 192.168.2.0, wilcarnya 00255. Selanjutnya kita enter dulu. Kita tambahkan area 0 ya, enter, networknya lagi 10 wilcar maxnya 0.0.0.3 area 0, enter, terakhir network 10.1.0.003 area 0, enter, kita exit. Nah, kita cek lagi, dia proses ya, do show IP OSPF naik tetangga. Nah, sekarang tetangganya ada ini router ID-nya dengan alamat IP. Nah, oke, sedangkan router tetangganya yang lain yaitu ID-nya 222 dengan alamat IP 10.10.1.2 dan bisa menggunakan beberapa perintah yang kita lakukan seperti di router sebelumnya. Oke ya. Nah, sekarang kita uji coba apakah router ini sudah terhubung atau belum. Misalkan di sini IP-nya itu 192.168.2.3. Saya akan ping dari sini ya, dari LAN 1. Command prompt ping 192.168.2.3, enter. Kita cek apakah berhasil. Timeout, oke, berhasil ya. Begitupun sebaliknya. Oke, untuk materi OSPF kita berakhir sampai di sini. Terima kasih.